Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Syafruddin dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai dengan sejarah bahasa Indonesia. Nah, dalam sejarah bahasa Indonesia dapat kita bagi menjadi dua, yakni prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang pertama kita masuk kepada prakemerdekaan. Nah, ternyata bahasa Indonesia itu berasal atau awalnya itu berasal dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa pergaulan pada zaman itu. Nah, mungkin kita mengenal dengan istilah Nusantara. Nah, dari bahasa Melayu itu bukan hanya beredar atau dipakai atau yang meluas pada saat itu di Indonesia, kan tetapi telah meluas ke berbagai pulau ataupun negara bagian di Asia Tenggara. Nah, salah satu bukti sejarah yang menjadi sebuah fakta ataupun menjadi sebuah kepercayaan bahwa pada abad ke-7 ternyata ditemukan sebuah prasasti kuno yang bertuliskan huruf Pallawa. Nah, yang merupakan bahasa Melayu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah Islam masuk pada abad ke-13, nah ternyata bahasa Melayu itu mengalami perubahan dalam penulisannya, yakni dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu. Setelah itu bahasa Melayu ini itu menjadi bahasa kebudayaan pada saat itu yang bisa ditemukan dari buku-buku sastra ataupun buku-buku yang berisikan arti dari kehidupan seperti itu. Kemudian menjadi bahasa penghubung antar suku, antar ras dan lain sebagainya. Kemudian pada saat itu prakemerdekaan, bahasa Melayu menjadi bahasa niaga dalam bahasa Melayu digunakan dalam perniagaan yang digunakan oleh para pedagang yang datang dari berbagai negara seperti Arab, Persia dan sebagainya. Nah, kemudian dari bahasa Melayu juga ternyata telah dipakai oleh kerajaan-kerajaan pada saat itu, seperti kerajaan yang kita kenal dengan Kerajaan Sriwijaya yang berada di Pulau Sumatera, dan kemudian Kerajaan Majapahit yang berada di Pulau Jawa. Nah, itu telah menggunakan bahasa Melayu, terutama yang terukirkan dengan setelah masuknya Islam dengan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ternyata dari bahasa Melayu ini itu terjadi kontak bahasa atau terjadi beberapa perubahan karena akibat dari silih bergantinya budaya-budaya asli ke negara Indonesia ataupun yang kita kenal dengan Nusantara pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika Kerajaan Sriwijaya ataupun Kerajaan Majapahit itu memiliki tamu pendatang dari berbagai negara asing seperti Portugis, Belanda, Persia dan sebagainya. Nah, dari hal itu beberapa bahasa Melayu dan mungkin sampai detik ini akan menjadi bahasa Indonesia itu beberapa kosakata dari bahasa negara tersebut itu terkontaminasi dan akhirnya menjadi bahasa Melayu dan kemudian menjadi bahasa Indonesia. Seperti dari bahasa Sanskerta. Nah, seperti pada saat ini seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa itu berasal dari bahasa Sanskerta, kemudian yang digunakan dalam bahasa Melayu pada saat itu, yang kemudian berubah dan menetap sebagai bahasa Indonesia kita pada saat ini. Kemudian contohnya seperti dalam bahasa Sanskerta itu ada sarjana, yang setelah kita dalam perkuliahan menjadi seorang mahasiswa yang menggunakan sarjana seperti itu. Kemudian kata bupati itu merupakan dari bahasa Sanskerta yang awalnya kita mengatakan bahwa itu ada bahasa Indonesia. Ternyata secara sejarah itu serta kemudian digunakan dalam bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia pada saat ini. Nah, kemudian yang kedua itu Kerajaan Sriwijaya ternyata juga berkontak dengan Portugis pada saat itu. Nah, salah satu bahasa ataupun kosakata yang sering kita dengar seperti lampu,
arloji, kemeja yang saya pakai pada saat ini itu merupakan adopsi ataupun adanya kontak bahasa dari bahasa Portugis yang kemudian menjadi bahasa Melayu dan menjadi menetap di bahasa Indonesia pada saat ini. Nah, kemudian yang ketiga ada bahasa Arab ataupun dari Persia pada saat itu. Nah, seperti bahasa ataupun kosakata abad, seperti kosakata zaman ataupun akal dan akidah, itu merupakan kontak dari bahasa Arab ataupun dari Persia seperti itu. Nah, kemudian yang keempat bahasa Portugis. Nah, bahasa Portugis juga tidak luput dari sejarah dari sejarah dari bahasa Indonesia sendiri. Nah, seperti yang kita kenal pada saat ini, seperti dansa, bengkel dan absen yang menjadi yang menjadi bahan, menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga kita pada saat ini, itu ternyata berasal dari bahasa Portugis, teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan sejarah bahasa Indonesia pra kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, ternyata pemerintah pada saat itu mengeluarkan sebuah undang-undang yang tertera pada bab ke-15 pasal 36 bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, di samping bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional itu ternyata telah terdapat pada Sumpah Pemuda yang telah disumpahkan ataupun yang telah terukir baik pada tanggal 28 Oktober 1928 pada sumpah yang ketiga, yakni bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Nah, itu menjadi bahasa nasional. Nah, kemudian dari bahasa Indonesia itu juga menjadi bahasa negara dan kemudian menjadi bahasa wajib ataupun bahasa yang harus dilontarkan kepada pemerintahan Indonesia pada saat itu. Nah, saking bagusnya ataupun saking pedulinya pemerintah Indonesia pada saat itu terhadap bahasa Indonesia ataupun terhadap bahasa Melayu dulunya, itu ternyata dibuatlah sebuah lembaga bahasa sebuah lembaga yang khusus untuk menangani bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang pada hari ini kita kenal dengan Balai Bahasa. Nah, setelah itu ternyata pengaruh ataupun perhatian bangsa dan masyarakat Indonesia itu sangat besar terhadap bahasa mereka sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian dari sejarah dari bahasa Melayu ataupun begitu banyak kontak dari bahasa-bahasa lain. Nah, ternyata ejaan-ejaan dari bahasa Indonesia itu memiliki sebuah sejarah juga, memiliki proses perubahannya. Mungkin kemarin ketika kita biasa mengenal dengan Soekarno seperti itu. Nah, ternyata yang pertama itu kita kenal dengan ejaan Van Ophuijsen, kemudian berubah menjadi ejaan Suwandi. Nah, biasa kita kenal Soekarno, Muhammad seperti itu, yang sekarang menjadi Muhammad ataupun Soekarno seperti itu. Nah, setelah itu menjadi ejaan yang disempurnakan, yang kita kenal dengan yang kita kenal sekarang itu ejaan yang disempurnakan, yang menjadi bahasa ataupun menjadi susunan kata dari masyarakat Indonesia pada saat ini. Nah, seperti itulah sejarah bahasa Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.